Ini adalah kisah tentang seorang TKI yang setiap hari diremehkan, dihina, dianggap tidak berguna, hanya karena ia bekerja sebagai tukang kebun. Tapi tak ada yang tahu, di balik diamnya, ia menyimpan keberanian yang bahkan tidak dimiliki orang-orang yang merendahkannya. Dan ketika bencana itu datang, saat semua orang panik dan tak berdaya, justru tangan yang paling sering diremehkan itulah yang menyelamatkan mereka. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk isi kolom komentar dengan sholawat terbaikmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Pagi itu matahari Kuala Lumpur baru saja naik, tapi halaman rumah mewah milik keluarga Tuan Marco sudah dipenuhi suara gunting tanaman, sapuan dedaunan, dan helaan napas pelan seorang lelaki muda bernama Asep. Tubuhnya kurus, kulitnya menggelap karena matahari, tapi tangannya cekatan. Ia merapikan bunga-bunga mahal yang tidak pernah benar-benar diperhatikan oleh pemilik rumah itu. Sambil bekerja, ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Sedikit lagi, Mak, sabar ya. Asep bakal kirim uang minggu depan. Di balik kesederhanaan itu, ada rindu kampung yang ia simpan rapi. Ia bekerja sebagai tukang kebun, bukan karena cita-cita, tapi karena hidup menuntutnya. Ibunya di Jawa Barat sedang sakit-sakitan, dan hanya ia satu-satunya harapan. Namun di rumah itu, ia tak dianggap apa-apa. Dari teras lantai 2, Clara, putri majikan berusia 19 tahun, memandang dengan tatapan meremehkan. Benda macam tu pun lambat sangat kau buat, katanya sambil tertawa kecil. Asep hanya menunduk. Ia sudah terbiasa dimaki, disepelekan, dianggap pembantu kampung. Tak lama, seseorang muncul dari pintu utama, Puan Linda. Wanita elegan, wajah ketat, suara tegas. Hanya melihat rumput sedikit lebih panjang saja, ia sudah emosi. Asep, baru seminggu saya tak tengok, rumput dah macam hutan. Kamu kerja atau tidur? Asep buru-buru berdiri tegak. Maaf, Puan, saya baru habis buat. Tak usah alasan. Kamu tukang kebun, bukan tukang cerita. Buat kerja betul-betul. Asep kembali menunduk. Dalam hati, ia mengulang kalimat yang selalu ia pakai untuk menenangkan dirinya. Rezeki itu pahit di awal, manisnya belakangan. Sabar, Sep, sabar. Di sisi lain halaman, Tuan Marco muncul sekilas. Lelaki kaya yang sibuk, jarang bersuara. Ia tidak sekejam istrinya, tapi juga tidak pernah membela Asep. Baginya, Asep hanyalah salah satu pekerja yang mudah diganti. Siang semakin terik. Asep melanjutkan pekerjaannya tanpa mengeluh. Ia merapikan tanaman hias yang baru saja datang dari toko bunga. Ia mengangkat pot yang berat, memindahkan tanah, menyiram pohon, semuanya dilakukan dengan hati-hati. Tak ada yang tahu bahwa setiap sore, setelah selesai bekerja, ia duduk sebentar di sudut taman. Tempat itu satu-satunya ruang yang membuatnya terasa punya rumah. Di situ, ia menelpon ibunya. Mak sehat? Tanyanya lembut. Dari seberang, terdengar suara ibunya yang lemah, tetapi selalu berusaha terdengar kuat. Mak baik, Sep. Kau jangan susah hati. Di sana jaga diri. Asep tersenyum kecil, meski matanya memerah. Ia tahu ibunya berbohong agar ia tidak cemas. Malamnya, ketika ia bersiap-siap menata peralatan di gudang kebun, suara tawa keras terdengar dari dalam rumah. Keluarga majikan sedang makan malam. Dari jendela kaca, ia melihat pemandangan elegan, meja panjang, lampu kristal, hidangan mahal. Dan semua itu terasa seperti dunia lain baginya. Ia hanya makan nasi dingin dan ikan asin di belakang rumah. Namun pada malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat Asep menutup gudang, ia melihat seorang pria asing berdiri di bayangan dekat pagar samping rumah. Diam, tidak bergerak, seolah sedang mengamati. Asep memicingkan mata. Pria itu tidak seharusnya ada di sana. Asep mencoba mendekat, tapi pria itu langsung melangkah pergi, menghilang seperti di bawah gelap. Asep menelan ludah. Ada rasa tidak enak di dadanya, tapi ia tidak tahu bahwa bayangan malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penghinaan majikan. Itu adalah awal dari ancaman yang akan membahayakan seluruh rumah. Dan satu-satunya orang yang memerhatikan tanda-tanda itu
hanyalah seorang tukang kebun yang diremehkan. Pagi itu, Asep berangkat bekerja lebih awal. Embun masih melekat di rumput-rumput taman ketika ia tiba di rumah majikannya. Sebuah bangunan megah dengan halaman yang luas, seperti miniatur istana. Namun megahnya rumah itu tak seindah perlakuan orang-orang di dalamnya. Semua meremehkan Asep. Begitu Asep masuk halaman, suara menghina langsung terdengar. Tuan Marco, sang majikan, berdiri di balkon atas sambil mengeluarkan komentar pedas. "Hei tukang kebun, cepat rapikan halaman itu. Kau dibayar untuk bekerja, bukan melamun." Nona Clara, anak sulung yang sombong, ikut mengejek. "Lihat deh mama, orang kayak dia mana ngerti estetika taman keluarga terpandang." Asep hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa diremehkan sejak datang ke negeri itu. Ada satu orang yang baik. Di tengah keluarga yang keras, hanya satu yang berlaku lembut. Anna, anak bungsu 10 tahun, berperilaku manis. Ia menghampiri Asep sambil membawa roti. "Paman Asep, sarapan ya. Kamu pasti belum makan." Asep menunduk hormat. "Terima kasih, Nona kecil." Anna adalah satu-satunya cahaya di keluarga itu. Tugas berat dan kesialan. Hari itu, Asep harus menyelesaikan. Memangkas semua tanaman hias. Membersihkan kolam ikan. Memperbaiki pagar belakang yang rusak. Mengangkat pot besar yang sangat berat. Namun saat ia mengangkat pot itu, ia terpeleset. Pot hampir jatuh menimpa kakinya. Clara melihat kejadian itu dan bukannya menolong, ia malah tertawa. "Makanya hati-hati. Atau pulang saja ke negerimu kalau tidak sanggup." Asep kembali diam. Kesabaran adalah satu-satunya kekuatannya. Ada yang tidak beres. Ketika bekerja di dekat ruangan generator listrik, Asep mendengar suara aneh. Tik, tik, tik. Seperti benda mekanis yang tidak seharusnya ada di sana. Ia mendekat, memeriksa. Ada sebuah kotak logam kecil terpasang di balik panel. Apa ini? Timer. Ia mulai curiga. Namun sebelum sempat mengecek lebih dalam, Tuan Marco memanggilnya dengan kasar. "Asep, jangan sentuh apapun di rumah ini. Kerja saja." Asep pun meninggalkan panel itu. Padahal ia tak tahu bahwa benda itu adalah bom waktu kecil. Bom yang belum ada satupun orang sadar keberadaannya. Di balik hinaan yang ia terima, Asep tidak tahu bahwa suatu hari, harga dirinya dan nyawanya akan menjadi satu-satunya pelindung bagi orang-orang yang meremehkannya. Pagi berikutnya, suasana rumah megah itu tampak biasa saja. Semua berjalan normal. Padahal bahaya sedang menghitung detiknya sendiri. Asep kembali ke ruangan generator. Asep belum bisa melupakan suara tik, tik, tik dari panel kemarin. Ia memutuskan memeriksanya lagi secara diam-diam. Saat ia membuka panel dan melihat kotak logam kecil itu, ia semakin yakin. Ini bukan bagian dari mesin. Ini seperti alat elektronik dengan timer. Asep pernah bekerja di bengkel listrik di Indonesia. Jadi ia paham bentuk rangkaian tertentu. Namun sebelum ia sempat membuka lebih jauh. Brak! Clara muncul sambil membanting pintu. "Kau sedang apa? Ingat, kau hanya tukang kebun. Bukan teknisi. Jangan sok pintar." Asep terkejut dan menutup panel cepat-cepat. "Maaf Nona, saya hanya..." "Diam. Kalau generator rusak, Papa bisa memecatmu." Clara pergi sambil terus mengomel. Asep hanya menunduk, tapi rasa curiganya makin kuat. Ada tamu khusus dari Indonesia. Siang hari, ada mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria Indonesia turun, Pak Arman, petugas penyalur TKI yang sedang melakukan kunjungan rutin. Ia bertemu Asep di taman. "Bagaimana keadaanmu di sini, Jun?" Asep tersenyum hambar. "Alhamdulillah, saya baik, Pak." Pak Arman memandang tubuh Asep yang tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia tahu ada yang tidak beres, namun Asep memilih tidak mengadu. Saat mereka bicara, Asep mendengar lagi suara tik, tik, tik dari arah rumah. Wajahnya berubah serius. Peringatan yang tidak didengar. Asep memberanikan diri bicara kepada Tuan Marco. "Tuan, saya rasa ada yang aneh di ruangan generator."
Suaranya bukan suara mesin biasa. Marco tertawa keras. Hahaha. Tukang kebun mengajari saya tentang mesin? Sudahlah Asep. Kerja saja. Kalau generator rusak, aku panggil teknisi. Bukan kamu. Clara menimpali. Papa, jangan percaya dia. Dia cuma cari perhatian. Takut dipecat. Asep mencoba menjelaskan, tapi langsung dipotong. Cukup, Asep. Jangan ikut campur urusan orang kaya. Akhirnya ia minggir pelan, menahan diri. Satu-satunya yang percaya. Sore hari, Ana datang membawa es jeruk. Paman Asep, kamu terlihat sedih. Ada apa? Asep tersenyum hangat. Tidak apa-apa, Nona kecil. Paman hanya khawatir ada sesuatu yang berbahaya di ruang mesin. Mata Ana membesar. Bahaya? Seperti apa? Paman belum yakin, tapi mungkin ada alat yang tidak seharusnya berada di sana. Ana mendengarkan dengan serius, tidak seperti keluarganya. Aku percaya Paman. Kalau kamu bilang bahaya, pasti bahaya. Kata-kata anak kecil itu memberi Asep sedikit kekuatan. Bahaya semakin dekat. Malam harinya, kamera menyorot timer kecil pada kotak logam. Lampu merahnya berkedip-kedip, dan angka di layarnya berubah. 72.00.00, hitungan mundur dimulai. Sementara itu Asep tidur kelelahan. Belum tahu bahwa waktu untuk menyelamatkan keluarga itu sudah resmi berjalan. Ketika semua meremehkan, hanya satu orang asing yang melihat ancaman itu. Namun apakah mereka akan percaya sebelum semuanya terlambat? Rumah keluarga Marco masih tampak tenang dan mewah, tetapi bahaya terus berdetak di balik temboknya. Sementara Asep, satu-satunya orang yang curiga, mulai menyadari bahwa waktunya tidak banyak. Annie menemukan sesuatu. Pagi hari, Ana berjalan menuju taman sambil mencari Asep. Namun perhatiannya teralihkan ketika ia menemukan sesuatu di dekat halaman samping. Potongan kabel kecil warna hitam. Ini punya siapa ya? Saat ia memungutnya, seorang pria asing berseragam tukang servis AC muncul di belakangnya. Itu tidak boleh dipegang, adik. Berbahaya. Ana gugup, lalu berlari masuk rumah. Pria itu tersenyum tipis. Terlalu tipis untuk disebut ramah. Ia bukan tukang servis AC. Dan kabel itu, bukan kabel sembarangan. Asep tak sengaja melihat sesuatu. Asep sedang menyapu halaman ketika pria berseragam itu melewati gerbang belakang. Gerak-geriknya mencurigakan, tidak seperti teknisi biasa. Asep memperhatikan kotak peralatannya yang terlalu besar dan terlalu berat. Teknisi AC apa bawa toolbox sebesar koper? Asep menatap pria itu lama. Pria itu balik menatap, seolah mengukur apakah Asep berbahaya. Suasana tegang beberapa detik. Pria itu kemudian tersenyum tipis. Kerja yang rajin, ya, tukang kebun. Nada suaranya meremehkan, namun ada ancaman tersembunyi. Asep makin yakin ada sesuatu yang salah. Asep mendengar percakapan mencurigakan. Siang hari, saat Asep mencuci peralatan taman, ia mendengar suara-suara dari ruangan kecil dekat generator. Ia mendekat perlahan. Suara pria. Timer sudah mulai. 3 hari cukup untuk semua orang pulang sebelum meledak. Suara lain. Kalau keluarga itu pulang lebih awal. Pria pertama tertawa kecil. Tenang. Tukang kebun itu bodoh. Yang lain lebih bodoh lagi. Asep membeku. Ledakan? Timer? 3 hari? Tangannya gemetar sampai ember jatuh berdebum. Para pria langsung berhenti bicara. Siapa itu? Asep berlari, berpura-pura mengambil sapu, seolah tidak mendengar apa-apa. Tapi dari balik pintu, ia bisa merasakan tatapan maut seseorang tepat mengarah padanya. 4. Asep mencoba mengingatkan lagi. Ia langsung menemui Tuan Marco yang sedang duduk di ruang tamu. Tuan, tadi saya mendengar sesuatu yang... Marco mengangkat tangannya malas. Bukan urusanmu, Asep. Kamu dengar suara apapun, abaikan. Itu bukan kerjaanmu. Clara muncul sambil tertawa mengejek. Hahaha, sudah saya bilang, dia cari perhatian. Apalagi, Jun?
Lihat kucing terus kau kira harimau. Asep ingin memaksa bicara, tetapi Tuan Marco berdiri. Satu kata lagi, saya pecat kamu. Asep terdiam, rahangnya mengeras. Satu-satunya jalan, Anna. Saat semua orang mengabaikannya, hanya Anna yang bertanya. Paman, kamu kelihatan takut. Ada apa? Asep berlutut agar sejajar dengan Anna. Nona kecil, mungkin akan ada sesuatu yang sangat buruk terjadi di rumah ini. Anna mengerutkan kening. Buruk seperti apa? Asep menatap mata anak itu, mencoba berkata jujur tanpa menakutinya. Ada orang jahat di sekitar sini. Dan mereka memasang sesuatu yang bisa melukai keluarga ini. Anna menelan ludah. Apa aku bisa bantu? Asep tersenyum kecil. Untuk sekarang, tolong jangan bilang siapa-siapa. Tapi awasi orang berseragam AC itu. Dialah yang berbahaya. Anna mengangguk serius. Ending episode. Timer menjadi buruk. Malam hari. Kamera masuk ke ruang generator. Kotak logam itu kini menunjukkan 64, 32, 19. Hitungan mundur terus berjalan cepat. Lampu indikator yang tadinya merah kini berkedip kuning, pertanda sistem memasuki fase berikutnya. Lalu, di luar rumah, pria berseragam AC itu berdiri sambil menelpon seseorang. Masih sesuai rencana. Dan satu-satunya orang yang curiga, hanya seorang tukang kebun. Tidak akan ada yang percaya padanya. Ia menutup telepon. Di belakangnya, Asep mengintai dalam kegelapan, rahangnya menegang. Mereka menganggap Asep tidak berarti. Mereka salah besar. Dan kesalahan itu akan segera menyelamatkan, atau menghancurkan, semuanya. Bahaya yang sebelumnya hanya berupa firasat, mulai menunjukkan wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, keluarga Marco melihat sesuatu yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Pagi yang tidak biasa. Pagi itu, rumah Marco terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung di taman tidak berkicau. Suara yang biasanya membuat halaman terasa hidup. Saat Asep menyiram tanaman, ia melihat hal aneh. Tanaman di pot dekat gudang layu. Padahal baru disiram kemarin. Seolah ada panas tinggi keluar dari bawah tanah. Asep berjongkok, menyentuh tanahnya. Ini bukan layu biasa. Tiba-tiba, ia mendengar dentuman kecil dari ruang generator. Bukan ledakan, tapi cukup untuk membuat debu jatuh dari langit-langit. Tuan Marco mulai curiga. Siang harinya, listrik di rumah berkedip 2 kali. Semua lampu meredup lalu terang kembali. Clara berteriak. Ayah, laptopku mati mendadak. Ugh. Marco melihat ke arah saklar utama. Aneh juga. Rumah kita tidak pernah bermasalah soal listrik. Asep yang mendengar dari luar memberanikan diri masuk. Tuan, saya rasa ada masalah di ruang generator. Sejak kemarin. Marco memotong dengan nada tidak lagi seketus sebelumnya. Apa maksudmu? Asep menahan napas. Ini pertama kalinya Marco terlihat mau mendengarkan. Saya mendengar suara, seperti alat yang bekerja diam-diam. Dan pagi ini terjadi dentuman kecil. Marco melirik ke arah istrinya. Clara, kamu dengar itu? Clara mendengus. Mungkin tikus. Atau Asep salah dengar lagi. Marco tampak bimbang, tapi tetap memasang wajah keras. Asep, jangan masuk ke area generator lagi. Itu bukan tempatmu. Asep mengepal tangan. Ia sudah mencoba. Anna mendapat ancaman. Sementara itu, Anna naik ke lantai atas untuk mencari buku. Namun ia dikejutkan oleh suara kasar dari arah balkon. Pria berseragam AC yang kemarin ia lihat sedang berbicara dengan seseorang melalui handphone. Anna mendekat pelan. Ya, timer sudah dipercepat. 60 jam menjadi 48. Anna menutup mulut, menahan napas. Pria itu melanjutkan. Pastikan keluarga itu tidak keluar rumah sampai hari itu tiba. Terutama anak kecilnya. Jangan biarkan dia berkeliaran. Kata-kata itu membuat Anna mundur. Tapi satu langkahnya menimpa kerikil. Krak. Pria itu menoleh cepat. Siapa di sana? Anna berlari secepat mungkin ke arah kamar,
menutup pintu dan memeluk lututnya. Ia ketakutan, tapi ia tahu satu hal. Asep harus tahu. Asep menemukan bukti nyata. Sore hari, Asep pura-pura menatap pot tanaman di dekat gudang. Saat itulah ia melihat sesuatu di lantai. Potongan kecil plastik hitam, sama persis dengan yang ditemukan Anna kemarin. Namun kali ini, di ujungnya ada kode. Danger Unit. Tanda khas perangkat peledak industri. Wajah Asep pucat. Ini bukan dugaan lagi, ini nyata. Ia memandang pintu gudang yang terkunci rapat. Apa mereka menyembunyikannya di dalam? Detak jantungnya cepat. Ia harus memberitahu keluarga. Apapun risikonya. Keluarga mendengar kebenaran. Malamnya, Asep mengetuk pintu ruang keluarga. Clara hendak mengusir, tapi Anna berdiri di depan Asep. Ayah, Mama, dengar paman Asep dulu. Anna menarik napas gemetar. Orang berseragam AC itu, dia bukan teknisi. Aku dengar dia ingin kita tetap di rumah. Dia bilang, timer dipercepat. Keluarga terperangah. Clara, Anna, jangan bercanda. Anna menangis. Aku tidak bohong. Aku takut. Tuan Marco mulai gelisah. Untuk pertama kalinya, ia menatap Asep dengan serius. Asep, apa benar semua ini? Asep mengeluarkan bukti kecil itu. Ini bagian dari perangkat peledak, Tuan. Saya tahu karena dulu saya bekerja di proyek pembangunan yang memakai bahan peledak untuk gunung batu. Marco mengambil potongan itu, tangannya bergetar. Suaranya hampir berbisik. Kalau ini benar, berarti ada bom di rumah ini. Clara menutup mulut. Puan Linda memegang anak erat-erat. Ending episode. Waktunya tidak lama lagi. Marco berdiri dari sofa. Kita cari orang berseragam itu. Dia harus masih di area rumah. Namun sebelum mereka bergerak, lampu rumah berkedip keras. 3 kali. Lalu kembali normal. Asep langsung berbisik dengan wajah tegang. Tuan, itu bukan listrik bermasalah. Marco menelan ludah. Apa maksudmu? Asep menatap ruang generator dari jendela. Itu tanda bahwa timer sudah masuk ke fase kedua. Biasanya, menandakan kurang dari 36 jam sebelum alat aktif. Keluarga serentak membeku. Di luar rumah, pria berseragam AC itu berdiri di tengah kegelapan, menatap rumah dari jauh sambil tersenyum tipis. Yang dulu diremehkan, kini jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi waktunya makin sedikit. Dan musuhnya tidak buta. Bahaya kini tidak lagi bersembunyi. Ia bergerak, mengintai, dan siap menutup setiap jalan keluar. Rumah yang mendadak terasa bukan rumah. Setelah malam itu, keluarga Marco tidak lagi bisa tidur tenang. Clara memeluk bantal, wajahnya pucat. Ayah, kita harus keluar dari rumah ini. Marco menghela napas, menatap pintu gereja, seolah menimbang seluruh hidupnya. Tidak semudah itu. Jika benar ada bom, kita tidak tahu di mana letaknya. Dan jika orang itu masih di luar, keluar bisa lebih berbahaya. Anna menempel pada pinggang Asep sepanjang waktu. Ia tidak mau jauh. Puan Linda berkata lirih. Asep, hanya kamu yang kami percaya sekarang. Untuk pertama kalinya, perkataan itu membuat Asep menunduk, menahan haru dan ketegangan bersamaan. Asep memeriksa rumah dalam diam. Tanpa menunggu perintah, Asep mulai memeriksa area luar rumah. Bukan mencari bom, itu terlalu berbahaya, tapi mencari pola. Ia berjalan pelan di bawah remang lampu halaman. Saat ia mendekati ruang generator, ia berhenti. Ada jejak sepatu. Jejak yang lebih besar dari ukuran sepatu pekerja biasa. Dan tepat di bawah jendela kecil generator, ada goresan besi. Goresan itu hanya bisa muncul jika seseorang pernah membuka panel dalam diam. Asep meraba jejak itu. Dia sudah berkali-kali masuk kemari. Debaran jantungnya semakin kuat. Clara melihat kebenaran yang menyakitkan. Dari balkon lantai 2, Clara memperhatikan Asep yang mondar-mandir memeriksa halaman. Sebelumnya ia melihat Asep sebagai tukang kebun kampung. Tidak lebih.
Namun malam itu, ia melihat pria itu berlari demi keselamatan mereka. Tanpa pamrih, tanpa memikirkan dirinya sendiri, Clara menutup mulut. Ada air mata yang tidak ia pahami. Bagaimana bisa kita sekejam ini pada orang seperti dia? Di belakangnya, Anna berkata lembut. Paman Asep itu penyelamat, Kak. Clara terdiam. Untuk pertama kali, ia mengakui itu. Penjaga rumah mulai melakukan kesalahan. Pria berseragam AC yang mengawasi rumah, Zahid, merasa waktunya semakin sempit. Ia ingin memastikan timer bom berjalan lancar. Ia mendekat ke gudang lewat sisi samping, tempat kamera tidak menjangkau. Tapi ia tidak sadar. Asep sedang mengintainya dari kejauhan. Asep melihat bayangan Zahid merunduk sambil menempelkan sesuatu ke pintu gudang. Tekanan darah Asep naik. Itu remote pengunci otomatis. Artinya, jika keluarga hendak lari, pintu gudang, jalan keluar tercepat, akan terkunci total. Asep menggenggam batu kecil di tanah. Tapi ia sadar jika ia menyerang sekarang, Zahid mungkin memicu bom lebih cepat. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Ketika Asep hampir ketahuan, saat Zahid berbalik, tatapannya menyapu area belakang rumah. Asep merunduk cepat di belakang tandon air. Zahid berjalan mendekat. Langkahnya berat. Terlalu dekat. Asep menahan napas. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Zahid berhenti tepat di depan tandon tempat Asep bersembunyi. Ia menyipitkan mata, seolah mencium ada seseorang. Tangan Zahid naik ke saku, mengambil pisau lipat. Asep memejamkan mata, bersiap. Tapi tiba-tiba, dari dalam rumah, Anna mengejutkan semuanya. Paman Asep Zahid tersentak dan segera menutup pisaunya, lalu mundur perlahan. Ia tidak ingin menimbulkan kebisingan yang bisa menarik perhatian Marco. Asep menunduk, napasnya hampir pecah. Anna, kamu menyelamatkanku. Lagi. Keluarga mulai menyadari ada yang menguntit. Marco memaksa dirinya tetap tenang. Tetapi setiap detik ia semakin yakin. Ada seseorang di luar, mengawasi kita. Puan Linda menggenggam tangan Marco. Clara melihat keluar lewat jendela. Ayah, apa kita tidak bisa panggil polisi saja? Marco menggeleng, wajahnya serius. Ini Malaysia. Kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Jika ini sabotase internal perusahaan, polisi bisa jadi orang pertama yang disuap. Hening menyelimuti ruangan. Anna menatap Asep dengan mata ketakutan. Paman, kita bakal selamat, kan? Asep berlutut di depannya. Selama saya ada, kamu semua tidak akan dibiarkan celaka. Ucapannya sederhana, tapi terasa seperti janji seorang prajurit. Ending episode. Musuh mempersempit lingkaran. Tengah malam, jam 2.17. Zahid berdiri di depan pagar rumah dari kejauhan sambil menatap timer di ponselnya. Waktu tersisa. 31 jam 12 menit. Ia tersenyum miring. Kita percepat sedikit, biar mereka tidak sempat kabur. Ia mengetuk layar dan menggeser selidar. Timer berubah menjadi 22 jam 0 menit. Sementara itu, Asep terbangun dari tidurnya di kamar kecil belakang rumah. Ia tidak tahu kenapa, tapi dadanya terasa semakin berat. Seolah waktu semakin sempit. Ia sudah menyelamatkan taman mereka. Tapi kini, ia harus menyelamatkan nyawa mereka. Waktu yang tersisa tidak lagi berpihak. Pagi yang tak pernah terasa seterang ini. Langit Kuala Lumpur mulai menguning. Tak ada yang tidur semalaman. Marco duduk di ruang tamu, menggenggam kepala. Clara memeluk ibunya yang masih gemetar. Dan Anna tidak melepas tangan Asep sedikit pun. Asep berdiri di depan jendela, tatapannya fokus keluar. Ia tahu sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Semua kebohongan terbuka. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumah. Marco berdiri kaku. Siapa itu? Seorang pria berseragam perusahaan pendingin ruangan datang tergesa-gesa. Ia tampak kelelahan, hampir panik. Tuan Marco, maaf, saya baru dapat kabar bahwa pekerja kami yang bernama Zahid.
Pria yang katanya ditugaskan ke rumah ini sudah dipecat sejak 2 minggu lalu. Ruangan langsung membeku. Puan Linda menutup mulut. Clara tersuruk ke sofa. Anna menangis kecil. Marco memucat. Kalau begitu, siapa yang sudah masuk rumah saya selama ini? Asep menajamkan pandangan. Dia bukan teknisi AC. Dia orang yang memasang bom. Asep bergerak sebelum terlambat. Asep tidak menunggu sedetik pun. Ia berlari ke belakang rumah menuju gudang, tempat ia melihat Zahid malam sebelumnya. Marco dan Clara mengikuti dari jauh dengan cemas. Saat Asep mendekati pintu, ia melihat panel kunci digital retak. Tanda seseorang sempat memanipulasinya. Ia membuka pintu perlahan. Dan di sana, di bawah tumpukan pupuk dan karung pasir, kotak hitam dengan kabel merah dan hijau berkedip. Timer menunjukkan pukul 1:47:29. Asep menarik napas panjang. Masih bisa, tapi harus cepat. Zahid muncul. Saat Asep hendak menyentuh kabel, bayangan besar muncul di belakangnya. Zahid. Ia menutup pintu, mengunci dari dalam. Aku sudah curiga dari awal. Kamu bukan tukang kebun biasa. Asep berdiri perlahan, menatapnya. Kamu hampir membunuh satu keluarga yang tidak bersalah. Zahid mencibir. Tidak ada yang tidak bersalah dalam dunia bisnis. Semua punya harga. Ia mengangkat pisau lipat dan bergerak maju. Asep tidak mundur. Pertarungan singkat, keberanian panjang. Zahid menyerang cepat. Asep menghindar, menahan pisau dengan tangan kosong. Pisau itu menggores lengan Asep. Merah langsung mengalir. Namun Asep, dengan tenaga seorang pekerja keras yang terbiasa mengangkat pot dan alat berat, menyerang balik. Ia menghantam bahu Zahid hingga pria itu terhempas ke tumpukan karung. Zahid meronta, tapi Asep menindihnya, melumpuhkan lengannya. Kau tidak bisa menyentuh mereka lagi. Asep mengambil kabel dari bom. Dan tanpa ragu, mencabut kabel hijau, memutus rangkaian timer. Lampu berkedip lalu mati. Bom berhasil dinonaktifkan. Zahid menatap panik. Tidak mungkin. Kamu. Apa sebenarnya kamu? Asep hanya menjawab pelan. Aku tukang kebun. Dan pekerjaanku, menjaga rumah. Polisi datang. Dan kebenaran muncul. Polisi Malaysia tiba setelah Marco menelpon emergency hotline. Zahid diborgol, masih menjerit memaki. Setelah penyelidikan cepat, terungkap bahwa Zahid dibayar oleh pesaing bisnis Marco. Bom dipasang untuk membuat Marco kehilangan kontrak besar. Asep yang menyadari semuanya sejak awal. Marco menatap Asep dengan mata berkaca. Asep, tanpa kamu, keluarga saya sudah. Suaranya pecah. Asep hanya menunduk. Saya cuma melakukan apa yang harus saya lakukan, Tuan. Penerimaan yang terlambat tapi tulus. Clara mendekat dengan langkah pelan. Ia menatap Asep. Bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai penyelamat. Maafkan aku. Aku selalu meremehkanmu. Asep tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Nona. Yang penting kalian selamat. Anna memeluk Asep begitu erat. Paman Asep, jangan pergi dari rumah kami, ya.